Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah segala puji hanyalah milik Allah Rabb semesta alam. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat, a'azani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan pagi ini kita kembali bertemu dan akan melanjutkan pembahasan yang kita ambil dari buku Mendidik Anak Tanpa Amarah. Pagi ini kita akan lanjutkan bagian terakhir dari buku ini, ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kita sampai pada pembahasan atau pembicaraan tentang bagaimana kita sebagai orang tua ya berusaha untuk menciptakan hubungan yang harmonis, ya, menciptakan keharmonisan ya dengan anak, ya, sehingga kalau kita berkomunikasi dengan mereka itu bisa berkomunikasi dengan lancar. Ada beberapa usaha yang harus kita lakukan untuk menciptakan keharmonisan itu. Beberapa di antaranya sudah kita bahas, ya, di antaranya adalah memahami anak. Kita harus memahami anak kita. Karena anak itu adalah objek observasi kita. Kita harus mengobservasi anak itu hingga kita bisa memahaminya dengan lebih baik lagi, lebih dekat. Karena tidak ada, ya, yang mampu memahami anak seperti orang tuanya. Ya, maka dari itu kita harus memahami anak kita, memahami sifatnya, karakternya, tabiatnya. Demikian pula kekurangan dan kelebihannya, ya. Sehingga kita tahu, ya, bagaimana mendekatinya, bagaimana kita mengatasi masalah-masalahnya. Kemudian yang kedua adalah jangan fokus pada hal-hal yang negatif melulu, ya. Misalnya mengurusi persoalan-persoalan yang sepele, sebenarnya nggak perlu dibicarakan, nggak perlu diributkan, ya, nggak perlu dipermasalahkan juga, ya, karena kesalahan ya wajar dilakukan oleh anak, ya, nggak perlu terlalu heboh, nggak perlu terlalu berlebihan menyikapinya, ya. Namun sebaliknya cari hal-hal positif. Ya, kadang-kadang si anak juga nggak mengerti sisi positif yang ada pada dirinya, ya. Nah, kadang-kadang orang tua tahu tapi ya kadang-kadang menyembunyikannya. Artinya tidak mengekspos itu. Kadang-kadang anak juga perlu diberitahu, ya, bahwa dia punya kelebihan di sini, dia memiliki keunggulan di sini, karena setiap orang Allah beri rezeki yang berbeda-beda. Ya, tidak ada rezeki yang sama. Nah, maka dari itu orang tua harus, ya, mengarahkan anak, ya, kepada hal-hal yang bisa bermanfaat baginya, bagi dirinya, ya, lebih-lebih lagi bagi orang lain mungkin, ya. Nah, demikian. Karena anak-anak berbeda-beda, ada yang memiliki kemampuan verbal yang luar biasa, ya, ada yang berbakat misalnya di bidang ya IT atau kedokteran atau hal-hal lain yang bisa bermanfaat bagi dirinya dan bagi orang lain, ya. Demikian pula sebagian anak ada yang memiliki kekuatan hafalan yang lebih daripada yang lainnya, ya, sehingga dia mungkin dengan mudah bisa menghatamkan Al-Quran, menghafal Al-Quran lebih daripada anak-anak yang lain, ya. Nah, demikian. Jadi sisi-sisi positif ini perlu kita nyatakan, ya, kita tuangkan, ya, kepada anak sehingga dia juga mengerti. Kemudian berusahalah untuk bersikap realistis, yaitu jangan terlalu muluk-muluk, sehingga ini kadang-kadang orang tua yang terlalu ambisius terhadap anaknya membuat anak itu justru menjadi terbebani. Ya, nah, orang tua memaksakan anak begini begitu
Sementara ya tentunya tidak semua anak mampu mewujudkan keinginan orang tua, ya. Ya ada keterbatasan ya yang mereka miliki juga, ya. Seperti menargetnya harus begini begitu ya. Usia segini harus misalnya harus hafal 30 juz ya. Enggak semua anak punya kemampuan yang sama. Ya, nah demikian. Ya, walaupun kita mungkin punya target yang sama, tapi untuk mencapai target itu tentunya jalannya nggak sama juga ya. Nah, maka jangan terlalu muluk-muluk ya dengan membuat gambaran yang mana anak itu harus menjadi ya seperti ini, seperti itu atau sosok-sosok yang ya mereka inginkan gitu ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang terpenting bagi orang tua adalah menggali potensi yang ada pada anak. Nah, itu yang perlu dilakukan oleh orang tua, menggali potensi yang ada pada anak. Ya, bukan memaksakan kehendaknya pada anak. Ya. Nah, cenderung nanti tidak membimbing si anak, tapi menuntut ya. Nah, banyak orang tua yang hanya bisa menuntut anak untuk harus begini, harus bisa menjadi ini, menjadi seperti ini, menjadi seperti itu, tapi tidak memberikan bimbingan ya bagaimana jalannya ya. Sehingga kadang-kadang tidak realistis jadinya. Nah, kemudian ya manusia ada faktor rohani, tapi jangan lupa juga bahwa manusia juga memiliki unsur jasmani ya. Dan itu saling mendukung sebenarnya. Maka motivasi juga ya anak ini agar suka beraktivitas secara fisik. Ya. Nah, biasanya ini akan mengobati ya penyakit malas pada anak. Nah, penyakit malas itu ada pada semua orang. Semua orang punya potensi untuk kena penyakit malas. Ya. Apalagi mager istilahnya, malas gerak gitu ya. Itu penyakit ya. Sehingga karena ya para dokter juga mungkin tahu bahwa banyak penyakit itu karena memang orang itu kurang gerak, banyak makan, kurang gerak. Sehingga menumpuklah penyakit pada tubuhnya. Ya, nah maka ya perlu juga ya untuk mengajak anak beraktivitas secara fisik. Ya, enggak harus secara khusus namanya olahraga, enggak. Ya, banyak aktivitas-aktivitas itu ada nilai olahraganya. Walaupun dia bukan secara khusus bukan olahraga, kan begitu ya. Nah, misalnya ikut dalam kegiatan ya di rumah, ya bersih-bersih rumah misalnya. Ya, misalnya sedang cuci kendaraan, mengajak anak untuk ikut bersama ya. Ya, yang penting adalah dia bergerak dan sedikit demi sedikit kita berusaha untuk membasmi ya penyakit atau virus malas pada dirinya. Sehingga anak yang sudah terbiasa aktif ya beraktivitas secara fisik dari kecil, ya dia menjadi anak yang dalam tanda kutip rajin gitu ya, bukan anak yang malas. Ya, sehingga ada pepatah rajin pangkal pandai ya, malas pangkal bodoh ya, demikian. Ya, itu pepatah ketika kita masih kecil-kecil dulu ya. Dan seperti itu memang ya perlu aktivitas fisik ya. Dan Nabi juga tidak menyontohkan kita untuk bermalas-malasan, ya lebih memilih malas habis makan, bermalas-malasan, tidur-tiduran, main handphone kan begitu ya, kurang gerak ya. Nah, kalau bagi anak ya, yang mana jantungnya mungkin masih kuat, ini nggak baik kalau dia dibiasakan seperti itu dari kecil. Ya, tentunya jantungnya juga nggak akan terlatih. Kalau yang sudah tua-tua ya sudah, apalagi sudah lanjut usia, mungkin kekuatan jantungnya juga sudah banyak berkurang, mungkin lebih banyak istirahat. Ya, mengasuh istilahnya di masa tua ya mungkin masih bisa masuk akal lah begitu ya. Tapi kalau anak-anak apalagi remaja yang mana jantungnya masih oke ya, nah itu tidak selayaknya mereka hidup seperti orang yang lanjut usia begitu. Maka kita ya orang tua ya melatihnya dari kecil gitu ya untuk menjadi anak yang suka beraktivitas. Ya, gemar berolahraga juga. Nabi juga berolahraga ya. Ada beberapa olahraga yang direkomendasikan Nabi SAW, berenang misalnya, berkuda,
ya, bergulat, Nabi bergulat juga ya. Nah, demikian. Wallahu alam bisawab. Ya, Nabi pernah mengajak Aisyah berlomba lari, berlari ya, berjalan, Nabi membiasakan diri berjalan. Ya, nah demikian. Jadi ada beberapa aktivitas-aktivitas sehari-hari yang bisa kita fungsikan itu sebagai olahraga juga. Ya. Nah, demikian. Ya, misalnya secara simpel aja ya. Habis makan anak cuci piring sendiri, itu kan gerak juga ya. Sebagian anak habis makan dia tinggal aja ya piring di atas meja di mana dia makan, kemudian setelah itu dia tiduran, main HP ya. Nah, sampai makan lagi, sampai lapar lagi, makan lagi, habis makan main HP lagi. Lapar lagi, makan lagi ya begitu sampai 24 jam. Ya, nah demikian. Bagi ya kita katakan bagi seorang anak atau remaja ataupun anak muda ini jelek ya, sangat jelek. Ya, wallahu alam bisawab. Nah, demikian. Bukan berarti untuk orang tua itu bagus, enggak juga ya. Tapi lebih-lebih lagi pada anak ya, remaja atau anak muda. Wallahu alam bisawab. Jadi dari kecil harus dibiasakan aktif dia dengan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat. Baik. Nah, jadi kita yang membimbingnya ya, karena melakukan hal ini dengan seimbang, itu akan menjaga kesehatan anak. Ya, dan sehat itu mahal juga ya, apalagi hari ini. Berapa biaya kalau masuk rumah sakit? Ya, semua orang sakit iya, tapi orang yang sehat ya, sebelum sakit dia memang bugar sehat, dia lebih siap untuk menghadapi sakit daripada orang yang memang sebelum sakit sudah penyakitan begitu ya. Ya, dia mudah tumbang karena penyakit dan ya lama sembuhnya juga. Sebagian anak ya karena memang dia gaya hidupnya sehat, ya, walaupun jatuh sakit cepat sembuhnya. Tapi ada sebagian anak yang memang sudah terganggu kesehatannya, begitu jatuh sakit susah sembuhnya, bahkan membutuhkan waktu yang lama untuk bisa sembuh. Ya, ini artinya ya sebelum dia sakit sudah penyakitan istilahnya. Wallahu a'lam bishawab. Dan juga bisa mengurangi emosi negatif yang berkembang. Ya, karena kalau orang suntuk lah ya, istilahnya datsun, datang suntuknya, pikirannya nggak main begitu ya, nggak jalan gitu, mudah emosi, ya mudah putus asa, ya nggak tahu apa yang mau dibuat, mati kreativitas, itu akibat malas. Malas itu akan mematikan kreativitas, ya akan mematahkan semangat, ya hingga kurang motivasi, ya dan ya kadang-kadang dia juga nggak ngerti, ya dirinya sendiri gitu ya. Itu akibat malas. Maka Nabi mengajarkan kita untuk berlindung dari penyakit malas ya pagi dan petang ya. Nah, demikian. Jadi olahraga ini dapat membangun semangat kerjasama juga dan perasaan toleran terhadap orang lain serta menghilangkan kejenuhan dan kebosanan. Ya, coba lihat ya, sesuatu yang diam nggak bergerak cenderung rusak. Ya, maka sesuatu yang bergerak itu cenderung akan stabil dan terjaga. Ya, air aja nggak bergerak rusak. Ya, akan lebih jernih air yang mengalir daripada air yang diam. Ya, nah memang seperti itu. Allah menciptakan alam semesta ini juga semuanya bergerak, beredar pada garis edarnya. Matahari bergerak, bumi dan planet-planet yang bergerak, planet yang mengitari bumi, satelit bumi juga bergerak, ya. Jadi tidak ada yang diam, ya. Nah demikian. Karena biasanya kalau diam itu menjadi rusak. Ya air kalau kita diamkan lama-lama rusak dia. Tapi kalau kita putar dia mengalir dia jernih ya. Coba kalau kita punya akuarium didiamkan air gitu, lama-lama rusak dia. Air itu jadi keruh. Tapi kalau diputar pakai pompa mengalir begitu ya, ada sirkulasinya, dia menjadi jernih. Nah demikian. Ya itu juga pikiran kalau mandek badan itu diam aja begitu, rusak pikiran itu. Ya akibatnya apa? Mudah emosi kan begitu ya, nggak bisa labil perasaannya, ya mudah menyerah,
ya macam nggak ada gairah hidup, ya kita pun kadang-kadang risih juga melihat orang yang hidupnya seperti itu, nggak ada aktivitas. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Apalagi masa muda ya. Masa muda itu ya boleh kita katakan antara kemauan dan kemampuan masih berbanding lurus. Ya, nah maka anak-anak kita harus kita latih dari kecil ya untuk ya selalu ada aktivitasnya supaya dia juga menjadi manusia yang kreatif begitu ya. Nah, demikian. Ya, dan itu juga akan meningkatkan semangat belajar. Ya, maka ya di sekolah kita dulu juga ada jam untuk bermain kan begitu ya, bermain beraktivitas di luar kelas. Ya nggak melulu belajar terus di dalam kelas kan gitu ya. Waktu kita SD itu tahun kalau mungkin generasi 80-an ada 2 kali keluar main-main istilahnya. Ya istilah di Medan keluar main-main istilahnya. Yaitu waktu jam istirahat begitu ya. Nggak melulu belajar di kelas serius terus apa itu juga ya berat ya. Nah demikian, bagi anak berat juga seperti itu. Wallahu alam bishawab. Nah demikian. Jadi yang berikutnya adalah yang keempat ini adalah memotivasi anak ya agar dia juga senang, gemar, suka beraktivitas ya secara fisik ya. Wallahu alam bishawab. Kemudian memenuhi kebutuhannya. Nah ini merupakan kewajiban orang tua, yaitu kebutuhan dasar anak itu harus terpenuhi secara seimbang. Ya, ya misalnya asupan gizinya itu juga harus kita perhatikan. Ya, kalau kita punya rezeki ya, walium fik ya, zu sa'atim min sa'atih ya. Hendaklah orang yang punya rezeki memberikan rezeki menurut kelapangannya kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi ya kalau kita punya kelapangan rezeki ya, maka jangan bakhil untuk memberikan gizi yang terbaik, asupan gizi yang terbaik untuk anak-anak kita. Ya. Nah, demikian. Misalnya ya makanan-makanan yang bermanfaat ya baginya. Jangan memberikan makanan-makanan yang justru mudarat, junk food ya. Sebagian anak ada kecanduan junk food itu ya. Ya orang dewasa saja tahu itu makanan itu kalau terus-menerus akan rusak juga badan ya. Ya, apalagi kecanduan minuman soda misalnya dari kecil gitu ya. Sampai besar. Ya, kalau kebiasaan itu terus dia pertahankan, ini akan menimbulkan timbunan penyakit di masa tuanya. Mungkin sekarang baru kita menyesali itu ya. Mungkin karena dulu orang tua kita nggak pernah mengarahkan kita untuk makan makanan yang sehat, kita sekarang baru terasa ketika kita sudah jatuh sakit atau ya muncul penyakit itu di masa tua ya. Nah demikian ya, kita sebagai orang tua yang sekarang sudah tahu ya tentunya kita harus jaga itu ya, jangan sampai kita mewariskan sesuatu yang buruk kepada mereka, yaitu mewariskan penyakit karena kita membimbingnya kepada gaya hidup yang nggak sehat ya. Wallahu alam bishawab. Nah, maka penuhi kebutuhan anak ini dengan baik ya, sesuai dengan kelapangan rezeki yang Allah berikan kepada kita ya, dan ya, proteksilah dia dari makanan-makanan, minuman-minuman yang nggak baik ya, yang nggak baik ya, apalagi yang haram ya. Nah ya kita mungkin sedih dan kasihan ya, seorang anak di usia yang sangat muda sudah kecanduan rokok misalnya, dari kecil sudah merokok seperti itu, bagaimana sudah besarnya nanti ya. Nah, kita nggak tahu ya hidayah, oh nanti dia mungkin dapat hidayah sudah besarnya dia berhenti seperti ayahnya, nggak bisa juga seperti itu ya. Nah demikian, wallahu alam bishawab. Nah maka ini perlu diperhatikan ya. Ada dulu istilahnya 4 sehat 5 sempurna kan begitu ya. Artinya berilah makanan-makanan yang menyehatkan ya diri anak-anak kita itu. Ya, jangan membiasakannya mengonsumsi hal-hal yang justru buruk baginya, dan kita biarkan, bahkan kita support dia. Ya, nah, sebagian anak kita lihat ada yang nggak mau makan kecuali makan KFC misalnya atau sejenisnya ya, ayam-ayam
cepat saji itu kan begitu ya. Ya sekali mungkin nggak berpengaruh ya, tapi kalau terus-menerus kita tahu ya akibatnya bagaimana, ya nggak baik bagi kesehatan dan nggak direkomendasikan juga untuk dimakan tiap hari seperti itu. Tapi ada sebagian anak yang sudah kecanduan seperti itu, ya. Nah, kalau di Mekah atau Madinah al-baik kan begitu ya, nggak mau makan kecuali yang seperti itulah. Ya, ada seperti itu dan ini banyak anak-anak seperti itu, ya. Nah, maunya ya makanan-makanan cepat saji itu, ya. Wallahu alam bisawab. Nah, misalnya melatih anak makan sayur dari kecil. Ya, mungkin sebagian kita ini sudah tinggal menyesali ya dulu nggak dibiasakan makan sayur dari kecil, sehingga ini ya kita baru merasakannya ketika kita sudah tua begini mungkin ya, ya. Nah, maka coba latih anak untuk ya memakan makanan yang seimbang tadi. Ya, dulu kan ada istilahnya waktu kita masih kecil dulu 4 sehat 5 sempurna. Ada unsur semuanya di situ ya. Nah, demikian. Wallahu alam bisawab. Jadi anak perlu itu, ya. Nggak bisa ya seorang ayah mengatakan nak zud ya makan apa adanya ya nggak begitu. Orang tua harus korban. Artinya Pak, ada kisah ya, ada orang tua yang berkorban tidak minum susu demi anaknya. Walaupun orang tua itu perlu susu juga, tapi dia lebih mengutamakan, mendahulukan anaknya. Ya, nah kalau tidak seperti itu, maka tidak ada syariat. Ya misalnya seorang wanita boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan karena menyusui anaknya. Ya, nggak bisa ibu itu mengatakan nak sabar ya, ibu sedang puasa gitu. Nggak bisa seperti itu. Karena itu kewajibannya untuk mencukupi kebutuhan si anak. Ya, karena anak nggak ngerti dia menunggu dan menanti tindakan orang tuanya. Apa yang diberikan orang tuanya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi apa yang bisa kita berikan yang terbaik kita berikan. Ya, liunfik dzu sa'atin min sa'ati. Ya, nah jadi hendaknya ya ayat ini menganjurkan kita, mendorong kita untuk memberikan yang terbaik dari kelapangan yang Allah berikan kepada kita. Ya wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang berikutnya adalah kendalikanlah emosi. Ya, sebab biasanya seorang anak akan meniru orang tuanya atau seorang yang lebih tua darinya. Oleh karena itu, ayah bunda dituntut untuk mampu mengendalikan emosi agar anak tidak meniru hal negatif atau menyontoh hal yang buruk darinya. Ya, orang tua nampak buruk, kelihatan buruk kalau sudah emosi. Nah, kita ini juga ngerti lah kita akan kelihatan buruk kalau kita emosi ya. Ya, apalagi emosi yang meledak-ledak, meledak-meletup. Ya, kadang-kadang muncullah hal-hal buruk, sisi-sisi negatif pada diri kita. Dan itu akan menjadi lebih buruk apabila itu dilakukan di hadapan anak. Walaupun marah kita bukan sama anak, ya kita maksud dengan kendalikan emosi di sinilah bukan kita mengendalikan emosi kepada anak ya. Ini judul bukunya memang yaitu apa? Ya mendidik anak tanpa amarah. Ya, yang kita maksud dengan mengendalikan emosi ini bukan mengendalikan terhadap anak saja, tapi juga secara umum ya. Nah, apalagi di depan anak, misalnya di jalan raya, anak ada di dalam mobil ya. Ya, kadang-kadang banyak ya pengguna jalan raya memancing emosi kita. Nah, ya kadang-kadang kita ikut terpancing emosinya sehingga anak menonton itu, menyaksikan kita marah-marah, apalagi tengkar di jalan, anak ada di dalam mobil itu. Maka tahanlah emosi. Kendalikan emosi itu ya untuk si anak. Supaya anak tidak melihat hal-hal yang buruk dari kita karena marah. Ya, nah demikian. Kadang-kadang itu yang dicontoh oleh si anak. Oh, orang tuanya ngamuk ini kan begitu ya. Oh, ada ngamuk istilahnya. Dia pun nggak ngerti ngamuk itu apa, tapi dilihat orang tuanya ngamuk-ngamuk seperti itu ya. Dia pun ya akan menirunya itu ya. Nah, kalaupun tidak menirunya itu akan berdampak buruk bagi psikologinya. Kadang-kadang anak itu nggak suka orang tuanya ngamuk-ngamuk misalnya sama orang lain di jalan raya. Dia malu gitu ya. Ini akan memukul mentalnya juga begitu. Ah, ayah saya kok kayak gini ya. Ya,
Ada tipe anak tuh tipikalnya itu dia nggak bisa menyontoh yang buruk-buruk seperti itu. Tapi ini mengganggu batinnya gitu ya. Ya, nah demikian. Wallahu alam bisawab. Jadi kendalikanlah emosi, apalagi ya kita berada di depan anak kita. Kita di situ sebagai modelnya, ya role modelnya, kita akan dipantau, ditiru apa yang kita lakukan. Ya, nah demikian. Wallahu alam bisawab. Kadang-kadang kita lihat ya pemandangan di jalan raya itu, ya si ayah ngamuk sama pengguna jalan raya lainnya, nyaris berbaku hantam, berantem, bertengkar hebat gitu ya. Sementara ya anak istri di dalam mobil itu teriak-teriak gitu ketakutan. Ya sering kita saksikan juga itu ya di apa namanya di media-media sosial begitulah ya. Ketakutan mereka ya Nadim itu kan membawa ketakutan. Ya, sebagian lagi ada yang menyemangati ayahnya yang tengkar sama orang lain gitu ya. Ayo terus macam marah. Ini kan anak dari kecil sudah jadi provokator dia. Ya, dan mungkin dia akan merasakan wah lezat juga ya seperti itu ya, marah-marahi orang itu ngamuk-ngamuk gitu. Nah, ini kan buruk semua ya. Apapun yang ada di situ jadi buruk semua jadinya. Wallahu alam bisawab. Lalu kapan anak mengerti yang namanya sabar gitu ya. Lalu setelah itu kita bicara sabar sama anak-anak kita, ya agak hambar jadinya. Wallahu alam bisawab. Taib. Nah, berikutnya adalah menjaga perasaan anak. Karena ini sudah kita bahas secara khusus ya. Misalnya menegakkan rasa keadilan di tengah-tengah mereka ya. Menjaga perasaan mereka karena perasaan anak itu masih kita katakannya masih fitrah ya. Ya, masih murni dia. Ya, dan dia akan sensitif ya terhadap hal-hal yang mengusiknya gitu. Maka jaga perasaan mereka ya. Nah, demikian. Kalau kita yang sudah banyak makan asam kehidupan mungkin sudah kebal lah ya. Bahkan bukan kebal lagi, sudah bebal istilahnya. Sudah kapalan mungkin perasaan kita yang sudah bertubi-tubi mungkin entah macam-macam ya menimpa hati kita. Tapi anak nggak seperti itu. Ya, mereka baru hadir di dunia, masih terkejut-kejut melihat sesuatu yang ya secara fitrah bertentangan dengan apa namanya dengan fitrah mereka. Ya, wallahu alam bisawab. Nah, demikian. Maka jaga perasaannya. Ya, kadang-kadang kita juga perlu menerima sepenuhnya anak kita dengan segenap perilakunya. Ya. Ya, dan berikanlah rasa aman dan ketenangan kepada anak sehingga dia mau kembali kepada orang tuanya, tidak mencari pelampiasan di luar sana. Ya, wallahu alam bisawab. Nah, ya jangan sampai jauh dengan anak. Jangan menjauh dengan anak bagaimanapun kondisinya. Ya. Sebagian orang tua ada yang menjauhi anaknya. Mungkin kecewa, mungkin kesal dan lain-lain sebagainya. Nah, ini akan buruk bagi si anak. Ya, ketika orang tua menjauh, ya, maka si anak akan berusaha untuk mencari orang-orang yang dekat dengannya. Seolah-olah kita melemparkannya ya ke tempat yang bahaya, penuh dengan hal-hal yang menakutkan, binatang buas dan lain sebagainya. Tidak semuanya ya ramah untuk anak kita, apalagi hari ini di luar sana. Ya, wallahu alam bisawab. Maka jaga perasaan anak tersebut. Ya, tumbuhkan rasa damai aman di dalam hatinya ketika berada di tengah-tengah orang tuanya. Ya, nah demikian. Wallahu alam bisawab. Nah, kemudian temanilah dia. Artinya sertai anak itu. Seperti yang sudah kita jelaskan, ini yang berat mungkin kita berikan kepada anak, yaitu waktu dan perhatian. Yang kadang-kadang perlu kita berikan juga. Ya, bagaimanapun sibuk kita, bagaimanapun ya kita katakan repotnya kita mengurus banyak urusan lah. Ya, maka coba sertakan anak ya, kalau bisa kita bawa dia. Misalnya Sabtu Ahad, ya kita libur. Ya, lalu kita habiskan waktu sendiri juga sebagaimana hari-hari yang lainnya.
Lalu kapan kita bisa bersama anak, bersama istri? Nah, kalau kita punya hobi, mungkin carilah hobi yang bisa ikut semuanya. Ya, misalnya ya contohnya bersepeda bersama, ya mungkin keliling-keliling kebun raya Bogor bersama-sama, itu kan hobi ya, main sepeda, naik goes, yang bisa kita ikut ajak ya keluarga kita, anak istri kita bersama, sehingga ada waktu bersama, kita bisa berbincang, berdialog, mengobservasi sesuatu yang mungkin selama ini luput dari pandangan kita. Jalan misalnya, hiking, trekking, ke gunung misalnya, atau nggak usah lah naik sampai puncak gunung, ya menelusuri alam yang indah bersama-sama, itu kalau weekend ya. Nah, kita bisa trekking, hiking yang ringan-ringan karena membawa anak kan begitu ya, nggak usah yang ekstrim-ekstrim. Kita kan bukan atlet. Itu kalau kita mau melampiaskan hobi, carilah hobi-hobi yang itu bisa melibatkan anak istri juga di situ, sehingga ada waktu kita bersama mereka. Ya, ini hobinya yang ekstrim-ekstrim, bagaimana dia bawa anak istrinya, apalagi anak-anaknya masih kecil kan begitu. Ya udah asik sendiri nanti dia. Ya, dan tinggallah anak dan istri di rumah bersama siapa? Wallahu alam. Mau sedang apa? Wallahu alam. Nah, demikian. Jadi teman disertai mereka. Nah, kadang-kadang di sini kita juga harus berkorban lah. Artinya harus mengorbankan selera kita juga. Mungkin selera kita tinggi, maunya ini, maunya itu ya. Ya. Tapi seberapa yang kita dapat? Taruhlah hobi saya ini bermanfaat, Ustadz. Bagus untuk diri saya, untuk ini dan lain sebagainya. Ya, tapi belum tentu bagus untuk anak istri kita. Ya, apa yang didapat oleh anak istri kita dari hobi kita itu. Ini masalah ya, banyak orang tua, terutama ayah, yang punya hobi menghabiskan waktu liburnya juga. Bukan hanya waktu kerja dia habiskan hingga mungkin tidak sempat, mungkin itu alasan yang mungkin masih bisa diterima. Wah, ayah sibuk kerja, ya, punya kewajiban-kewajiban kantor mungkin yang nggak bisa ditinggalkan. Tapi Sabtu Ahad biasanya ya, ya alasan apa lagi yang kita bisa berikan kepada mereka? Apakah kita katakan, ya maaf saya sedang sibuk untuk menekuni hobi, ya, maka ya tentunya rasa cinta dan kedekatan itu akan berkurang. Ya, wallahu alam bisawab. Karena orang yang kita cintai itu sebenarnya sangat tersanjung kalau kita bisa memberikan waktu dan perhatian kepadanya, lebih daripada kita memberikan materi kepadanya. Wallahu alam bisawab. Nah, demikian. Taib itu ya, mungkin beberapa poin pada kesempatan pagi ini yang bisa kita sampaikan. Nanti akan kita bahas di sini satu poin juga, yaitu mendekati anak itu perlu usaha. Bagi apa usaha-usaha yang bisa kita lakukan untuk melakukan pendekatan ya kepada anak. Wallahu alam bisawab. Itu akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Taib. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah, para pemerhati roja di manapun Anda berada, materi yang telah kita simak bersama telah disampaikan oleh Ustadz dari buku Mendidik Anak Tanpa Amarah, dan mudah-mudahan apa yang telah disampaikan menjadi wawasan bagi kita semua, ilmu untuk kita bekal mendidik anggota keluarga kita. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab. Silakan sekali lagi bagi Anda yang ingin bertanya, Anda bisa mengirimkan pertanyaannya melalui layanan pesan WhatsApp. Baik, yang pertama Ustadz. Nah, ada pertanyaan dari Rian di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, saya tinggal berjauhan dengan anak dan istri. Di satu hari anak saya yang 4 tahun membuat sedikit kesalahan, langsung dipukul dengan sapu dan hingga menangis oleh istri saya. Karena alasannya istri sedikit sedang lelah,
hingga akhirnya emosinya memuncak dan ketika anak membuat kesalahan. Nah, ketika saya menasihati istri saya selalu bilang agar tetap sabar untuk menghadapi anak kita yang 4 tahun tersebut, Ustaz. Untuk 100% mengerti apa yang kita inginkan, Ustaz, bagaimana nasihatnya agar istri saya tidak tidak emosi ketika menghadapi anak saya yang umur 4 tahun tersebut, Ustaz. Ya, ini satu kondisi yang rumit sebenarnya. Seharusnya idealnya nih seorang ibu itu harus lebih sabar ya. Lebih siap untuk sabar untuk menghadapi anak daripada ayah biasanya ya. Nah, tapi ya begitulah kadang-kadang karena kelemahan wanita ya akalnya setengah, agamanya juga setengah, maka seorang suami itu yang perlu membimbing, mengarahkan, mendidik istrinya juga gitu. Apalagi dia dapati kondisi istri seperti itu, masih labil ya. Karena kelelahan kurang sabar ya, meledak emosinya. Memang perlu dilatih menahan emosi itu. Perlu motivasi yang kuat untuk bisa menjadi orang yang bisa sabar menahan emosi itu. Sabar itu ya perlu latihan-latihan. Apa yang diceritakan tadi itu sangat mengerikan semua, horor itu ya, mengerikan, berbahaya juga itu ya. Silap-silap bisa terjadi hal yang tidak diinginkan itu, apalagi mukul pakai sapu gitu ya. Mukul pakai tangan aja ada ketentuannya kalau memang harus dipukul gitu. Dan anak-anak di bawah, kalau anak itu di bawah 10 tahun nggak boleh dipukul sebenarnya. Ya apalagi ini mukul pakai alatnya benda keras lagi kan begitu ya. Nah ini sangat-sangat tidak dibenarkan. Si istri ataupun si ibu ini harus sadar kesalahannya itu dulu itu. Ya si suami harus betul-betul memahamkan. Jangan iya-iya aja. Kadang-kadang ya istri ini ya, wanita ini dikasih tahu dia iya-iya saja tapi besok diulanginya lagi ya. Nah jadi perlu koordinasi yang rapi ya antara suami istri, ayah bunda untuk mendidik anak. Mereka harus saling menguatkan satu sama lainnya, menyabarkan. Kadang-kadang ya mau meledak ya emosi kita disabarin sama pasangan. Ya begitulah ya, perlunya dua pemimpin untuk menangani seorang anak gitu ya. Harus ada dua kepala gitu ya. Kalau kepala yang satu panas, ada kepala dingin yang bisa meredakannya, mendinginkannya. Begitu. Jadi saling ya kita katakan saling mendukung, saling melengkapi ya. Saling mengingatkan satu sama lainnya. Neraka bagi anak jika kedua kepala ini panas begitu ya. Apa yang terjadi? Penyiksaan itu. Yang berakhir kadang-kadang tragis, ya kematian, cacat seumur hidup, atau minimal anak itu trauma begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, maka ada beberapa hal yang sudah kita bahas sebelumnya ya kita ulangi lagi. Misalnya tadi dikeluhkan anak berbuat salah. Kita harus tahu anak itu identik sama dengan salah. Ya. Anak wajar berbuat lebih banyak salah daripada orang dewasa. Kalau kita ikuti perspektif orang dewasa, maunya kan dia nggak buat salah begini. Kenapa dia kok bisa buat sekonyol itu ya, namanya anak-anak begitu ya. Ya, kalau kita ikuti alur berpikir orang dewasa, kita nggak bisa nerima itu. Tapi ini kan anak-anak. Maka kita harus bisa menerima itu. Ya, kewajiban kita orang tua untuk meluruskan kesalahan-kesalahan itu. Ya. Ya. Nah, ya kita tak paham juga ya sebagian anak melakukan kesalahan yang membuat jengkel orang tuanya, misalnya berkaitan dengan pekerjaan orang tua itu kan begitu ya. Nah, atau menimbulkan kerugian lah, ya secara materi mungkin. Ya, kadang-kadang itu kenyataan yang harus kita terima, cobaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya, tidak perlu emosi juga. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, itu yang kedua ya. Ya, suami ini harus ya menasihati, membimbing, mendidik istrinya, ya. Yang pertama tadi seharusnya kan seorang ibu nggak seperti itu. Ya seharusnya seorang ibu yang kata Nabi ya, tidak ada kasih sayang yang Allah letakkan satu bagian di muka bumi ini melebihi kasih sayang ibu kepada anak. Ya,
Nabi membandingkan itu dengan apa? Kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Ya, ya. Ketika Nabi ingin menjelaskan besarnya kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya, Nabi mengambil ya perbandingannya itu adalah sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Karena itu yang paling tinggi sebenarnya. Kasih sayang yang Allah takkan di muka bumi ini yang hanya satu bagian dari 99 bagian kasih sayang. Yang tertinggi itu, ya, yang di level yang paling atas itu adalah kasih sayang seorang ibu kepada anak. Ya, nah kalau seperti ini, aduh, nggak bisa lagi kita mau ngomong apa ini kepada ibu yang seperti ini. Maka dari itu Nabi berpesan kepada para ikhwan, ya, kepada para pemuda, ya, kepada laki-laki untuk mencari calon istri yang punya sifat al-wadud, al-walud. Wadud dulu disebutkan, ya, punya sifat kasih sayang, dan walud artinya bukan wanita yang mandul, bisa melahirkan. Karena tugas seorang wanita bukan hanya melahirkan anak, tapi ada tugas yang lebih berat dari itu, dari sekedar dia melahirkan anak itu lahir ke dunia, brol, ya jadilah dia anak manusia. Ada yang lebih besar dari itu, yaitu mendidiknya. Ya, karena ibu adalah garda terdepan dalam mendidik anak. Maka dia harus menjadi orang yang paling sabar, ya, untuk menghadapi anak. Wallahu alam. Penat ya penat, mungkin kesibukan rumah tangga dan lain-lain sebagainya. Ya, itu mungkin masih bisa kita terima lah ya alasannya. Cuma kita harus melatihlah diri kita. Bagaimanapun penatnya kita karena sumur, dapur, kasur setiap hari kita tangani itu, sehingga kadang-kadang kita kebablasan. Tapi hati-hati. Ya, jangan sampai itu menjadi, ya, kita katakan titik balik penyesalan kita. Ya, kita menyesal di situ karena apa yang kita lakukan terhadap anak-anak kita. Lebih-lebih lagi kepenatan itu bukan karena kewajiban rumah tangga, ya, karena asik main handphone diganggu sama anaknya, kan begitu ya. Ya, lagi penat main handphone ini, entah apa yang dilihatnya, kemudian tiba-tiba emosi sama anaknya. Ini lebih-lebih lagi, ini nggak bisa diterima sama sekali ya. Alasan seperti itu atau sebab seperti itu ya. Wallahu alam bisawab. Nah, demikian. Baik. Iya, baik, terima kasih banyak atas jawaban dan nasihat Al-Ustadz. Demikian untuk Rian yang berada di Jakarta. Dan selanjutnya ada pertanyaan dari hamba Allah yang berada di Mamuju, Ustadz. Ya Ustadz, apakah tanggung jawab seorang ibu kepada anak tiri sama dengan anak kandung dalam hal mendidik, Ustadz? Iya, kalau kita mengacu kepada hadis, ya, yang Nabi mengatakan almar'atu ra'iyatun fi baiti zaujiha wa waladihi. Ya, itu bunyi lafal hadisnya ya. Dan seorang wanita itu adalah pemimpin di dalam rumah suaminya ketika suaminya tidak ada di rumah, ya. Dan pemimpin bagi anak-anaknya, waladihi di sini, bukan waladiha, tapi waladihi. Anak-anaknya. Di sini domir di sini kembali ke siapa? Ke suami, anak-anak suaminya. Anak-anak suaminya ini bisa jadi anaknya juga, bisa jadi dari yang lain, alias anak tiri begitu ya. Nah, dia juga punya kewajiban untuk mendidik dan membimbing, karena dialah orang yang punya naluri ibu untuk mendidik, membimbing anak-anak ini. Ya, mungkin juga si suaminya memilih dirinya karena salah satu alasannya bisa membimbing anak-anaknya, kan begitu ya. Nah, ini sangat penting karena yang bakal banyak bersamanya di rumah, ya, bersama anak-anak ini di rumah adalah ibunya. Banyak terjadi hal-hal yang menyeramkan, kasus-kasus kekerasan ibu tiri kepada anaknya, kepada anak tirinya, kan gitu ya. Nah, itu bisa tragis ya kita katakan, karena nggak ada rasa kasihannya lagi dia, karena kalau ya dia merasa ini bukan anak saya, diperlakukan semaunya, sesukanya, ya kasihan itu ya. Nah, dia anaknya mungkin perlu, ya mungkin dia perlu juga kita katakan kasih sayang orang tua, ibunya, seorang ibunya tidak ada di sisinya, kan begitu ya. Maka Nabi mengatakan wa waladihi, dan anak-anak suaminya. Ya, anak-anak suaminya. Jadi bagaimanapun seorang wanita itu pemimpin di dalam rumah.
Ya, ini tugas mulia sebenarnya. Berat ya berat. Ya, nah, berapa banyak kita lihat ya istri-istri yang bisa membimbing, mendidik anak-anak tirinya gitu ya. Ibu tiri yang nggak selamanya konotasi ibu tiri itu negatif ya. Nah, ada juga yang berhasil ya. Nah, demikian. Ada juga yang baik ya. Dan seharusnya seperti itu kan gitu ya. Nah, terlepas itu anak kandung kita kah atau anak ya tiri kita ya. Yang jelas dia adalah anak suami kita. Wallahu alam bisawab. Nah, demikian. Baik, terima kasih banyak atas jawaban dan nasihat Ustaz. Ini demikian untuk hamba Allah yang berada di Mamuju tadi. Dan selanjutnya ini ada pertanyaan dari Anwar yang berada di Cilodong, Depok. Ya Ustaz, bagaimana cara memberikan pemahaman kepada anak atau pemahaman kepada anak-anak untuk memutus masalah pembulian Ustaz? Karena meski diberitahu tetap saja hal tersebut terjadi di sekolah dan sampai main fisik, padahal anak tersebut terbilang masih sangat kecil. Apa yang perlu kita lakukan tindakan kepada anak-anak supaya jera dalam masalah pembulian ini Ustaz? Dan hal ini terjadi di lingkungan sekolah dasar yang sangat minim pengawasan. Ya, itu tidak lepas dari masalah lingkungan dan pergaulan ya. Ya, itu biasanya hal-hal yang diwariskan dari pendahulunya ya. Dari mungkin kakak-kakak kelasnya ya, sesuatu yang dia saksikan, dia lihat. Mungkin dari tontonan yang dilihat di layar kaca kan begitu ya, baik di handphone atau ya kadang-kadang mengajari anak kepada tidak semua tontonan itu, bahkan banyak ya kita kata hampir semua tontonan itu ya memang nggak mendidik ya, wallahu alam bisawab. Sehingga ya hal buruk seperti ini terjadi gitu ya. Seorang murid anak ya membuli gurunya gitu ya. Nah, itu terjadi di sekolah ya. Dan juga kondisi sekolah itu yang kadang-kadang sudah materi oriented gitu ya. Sudah apa namanya orientasinya keuntungan ya. Nah, sehingga guru itu seperti orang bayaran begitu ya. Nggak ada nilai yang perlu dihormati karena dia dibayar gitu ya. Nilainya nilai materi seperti barang begitu ya. Sehingga ya seperti kita ngelihat barang lah, barang yang sudah kita beli mau dibanting-banting, mau dilempar-lempar gitu ya. Kan dia barang kita beli gitu ya. Nah, guru itu sudah turun derajatnya menjadi seperti itu karena orientasi sekolah sekarang sudah bergeser juga. Mereka lebih mengedepankan pendekatan materi kepada wali, dan wali pun kadang-kadang dapat laporan seperti itu ya harus sabarlah gurunya katanya gitu ya. Kan udah dibayar katanya, untuk apa saya bayar mahal-mahal itu ya. Itulah anak saya katanya. Si ayah pun juga nggak mau si wali-wali yang seperti ini yang sudah terbawa arus pendidikan yang apa namanya ya kita katakan pandangannya lebih kepada keuntungan, dia juga hitung-hitung keuntungan juga. Apa untungnya saya nyekolahkan di sini dengan biaya mahal itu kalau masih dikeluhkan juga anak saya, ya terimalah anak saya itu gimana. Jadi dia nggak mau terlibat, juga ya dan nggak mau mencari solusi juga begitu. Dilaporin itu malah marah-marah. Nah, seperti itu kondisi hari ini hampir merata seperti itu. Nah, jadi ya ini kadang-kadang kita sendiri yang menciptakan kondisi yang nggak baik itu. Nah, jadi ya dulu ya guru itu terasa pride-nya, itu kehormatannya gitu ya, kebanggaannya, dan memang betul-betul suatu profesi yang ya disebut bahkan pahlawan tanpa tanda jasa dulu ya. Nah, sekarang jadi orang bayaran itu ya. Jadi sangat menyedihkan sebenarnya ya. Saya penghormatan kepada guru itu makin lama makin kurang ya. Dulu aja ya kita katakan nggak ideal juga, masih banyak kita katakan dulu ya. Ya murid-murid yang, tapi minimal mereka masih takut, hormat sama guru itu ya, masih menilai guru itu sesuatu yang berjasa begitu. Sekarang ini enggak, mungkin pandangan sudah berubah gitu ya, wallahu alam bisawab. Ya maka ini ya kasus-kasus anak-anak seperti ini, pertama kondisinya dulu, lingkungannya bagaimana di sekolah. Kalau kondisi ini tidak diperbaiki,
ya maka selamanya anak kan seperti itu, karena sudah menjadi budaya di situ gitu ya. Ya, pertanyaannya adalah apakah budaya bully itu memang ada di sekolah itu, nggak diselesaikan oleh sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, orang tua juga perlu mempersiapkan anak di rumah. Kita sering sampaikan bahwa rumah itu poros utama pendidikan. Sekolah itu cuma poros pembantu aja. Poros utamanya adalah rumah. Pemeran utama pendidik itu adalah ayah, ibu, ayah bunda, orang tua. Guru cuma sebagai figuran pembantu, melengkapi. Ya, nah demikian. Ya, maka orang tua juga harus aware, artinya ya peduli begitu. Kita ketika dilaporkan seperti ada yang salah nih pada anak saya, mungkin dari mana dia punya keberanian ataupun kita katakan apa ya, kelakuan seperti itu berani melakukan seperti itu terhadap gurunya begitu ya. Nggak ada asap kalau nggak ada apinya, maka dia perlu telusuri itu. Dari mana itu? Dari tontonan, jangan-jangan dari tontonan itu ya. Ya, atau dari apa namanya, tetangga juga bisa. Atau dari pergaulannya di luar sekolah juga bisa. Jika kondisi di sekolah itu sudah kondusif ya. Nggak ada budaya seperti itu, semuanya baik-baik aja. Cuma anak kita sendiri yang aneh gitu, yang lain. Nah, mungkin ya kita lebih fokus untuk memperbaiki anak ini. Tapi kalau kondisi di sekolah juga nggak mendukung, ya, terjadi pembiaran yang terus-menerus, ya, ini nggak akan selesai masalahnya. Gitu ya. Nah, kadang-kadang sekolah itu yang menciptakan kondisinya, gitu. Sehingga guru itu macam babu, budak, ya, yang dibayar gitu ya dengan bayaran yang tinggi mungkin kan gitu ya, seenaknya diperlakukan gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah demikian. Ya itu mungkin dari beberapa sudut pandang ya tentang masalah-masalah seperti ini. Baik, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.